Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Di sanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, pada sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi anil jidali fil Qur'an. Bab tentang larangan dari berdebat pada Al-Quran. Wabihi ilaikal sana Ahmad ibn Hanbal qala sana Yazid yakni ibn Harun qala akhbarana Muhammad ibn Amrin an Abi Salama an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mira'u fil Qur'an kufrun. Berdebat pada Al-Quran itu kufur. Nah, Babu fi luzumi sunnah. Bab tentang senantiasa dalam sunnah. Wabihi ilaika sana Abdul Wahhab ibnu Najjadah qala sana Abu Amri ibnu Katsir ibnu Dinar an Jarir an Haris ibnu Uthman an Abdurrahman ibnu Abi Auf sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Sayyidina Miqdam bin Makdi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitab, ketahuilah sesungguhnya aku itu diberikan akan kitab wa mithlahu ma'ahu, dan seumpamanya kitab bersamanya wahyu. Ala yushiku, ketahuilah hampir, rajulun seseorang syab'anu ala arikatihi, kenyang di atas sofanya seseorang, yaqulu, berkata ia seseorang, alaikum bihadzal Qur'an, hendaklah kalian dengan ini Al-Qur'an, fama wajadtum fihi min halalin fa'khilluhu, maka apa yang kalian dapatkan padanya Al-Quran dari perkara halal, maka halalkanlah oleh kalian akannya Quran, akan sesuatu. Wama, dan sesuatu yang kalian dapatkan padanya Al-Quran dari perkara haram, faharimuhu, maka haramkan oleh kalian akannya sesuatu. Ala la yahillu lakum lahmu himaril ahli, ketahuilah tidak halal bagi kalian oleh daging keledai kampung. Wala kullu dhi nabin minas sabu'i, dan tidak halal juga setiap yang mempunyai taring dari binatang buas. Wala luqatu muhaqidin, dan tidak halal juga oleh barang temuan kafir wahad, illa ay yastaghniya anha sahibuha, kecuali bahwa cukup dari barang temuan, darinya barang temuan oleh pemiliknya barang temuan. Wa man nazala biqaumin fa alaihim ay yaqrahu, dan siapa saja yang mampir ia seseorang dengan kaum, maka hendaklah mereka kaum bahwa menyelidiki alaihim, maka hendaklah mereka kaum kewajiban. Maka kewajiban mereka kaum bahwa menyelidiki ia seseorang akannya kaum. Menyelidiki apa? Ya kalau menyelidiki, menusuk, menuju. Menusuk apa anda mencari fi'il madhi dasar? Koro ya
Qara yaqru. Berarti yang lain apa? Menuju. Apa lagi? Menuju kepada, menusuk, menyelidiki, merasa sakit, aqra lagi. Itu qara yaqru. Kalau qara yaqri, setelah qara itu kan ada qara, qaf, ra berbentuk ya. Jadi ada qara yaqru, ada qara yaqri. Coba cari yaqri. Qoroya, bukan qorowa. Dekat-dekat situ. Lumayan balik-balik itu. Menjamu. Apa syaratnya? Qoro, kiron, qoroan, qorian. Artinya Menjamu. nah, itu yang dimaksudkan di sini. Bukan qara yaqru tapi qara yaqri. Menjamu ia seorang akan Yaqru jamak. mereka menjamu akan kau. Mereka menjamu akannya seseorang. Fa in lam, maka jika tidak menjamu ia seseorang akannya kau, mereka. Jika tidak mereka menjamu mereka, falahu, niscaya bagi, maka boleh akannya seseorang, falahu, maka boleh baginya seseorang, bahwa ayyakibahu, bahwa membiasakan, membalas akan seseorang, membalas seseorang akannya kau. Yuqibah. Mereka aja gak jamu, apa yang mau dibalas? Kalau dia jamu baru kita balas. Ini gak menjamu. Yuqibah fil Madinah apa? Aqobah. Aqobah. Jadi kamu Aqobah. Aqobah yuqibu, Apa dia? membalas. Dia. Apa lagi main? Aqobah. Menggantikan, balas dengan yang lebih baik, mati dengan meninggalkan anak, Apa lagi? baik akibatnya kesudahnya. Lagi? Aqobah lagi.
Aqabah, akid artinya tumit. Aqabah menumiti, ya seseorang akan mereka, artinya mengikuti, membuntuti. Membuntuti yang seseorang akan mereka. Dengan seumpamanya menjamu akannya seseorang. Perhatikan sesuatu yang ada aja yang tambah misli. Bismillah dengan seperti Kirahu menjamu. Jamuannya seseorang. Seperti jamuannya seseorang. Judul hadis luzumis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah di samping aku diberikan kitab suci, semisal kitab suci juga ada bersamanya. Di samping aku diberikan Alkitab, Al-Quran Al-Karim, semisal Al-Quran juga ada bersamanya Quran, yaitu wahyu yang langsung ke Nabi, yang diilhamkan kepada Rasulullah, yaitu hadis. Nabi mengatakan, hampir tiba masanya seorang laki-laki yang kenyang di atas tempat duduknya. Arikah adalah sebuah ranjang yang dihiasi dengan perhiasan dan pakaian, yaitu kasur-kasur empuk, sofa-sofa mewah. Jadi dia hanya duduk di atas kasurnya, tapi orang itu kenyang. Nah, seseorang yang kenyang yang duduk di atas kasurnya, ini bahasa kiasan menurut penyertaan Imam Al-Mubarakafuri. Itu adalah balada, kebodohan dan gagal paham yang muncul gara-gara kenyang, atau kebodohan yang lahir karena selalu dalam kehidupan nikmat. Maka identik kecerdasan pada orang-orang yang sulit dalam kehidupan, identiknya begitu. Orang-orang yang kenyang, sarapan pagi dibuatkan, kemudian dihantarkan, dicucikan, sapukan, semuanya ada baby sisternya, kemudian ada poknya, mboknya yang dipanggil setiap waktu dan keadaan. Maka itu identik dengan kebodohan. Maka yang disyaratkan di sini, seseorang yang kenyang di atas tempat duduknya, artinya orang-orang yang bodoh, gagal paham karena hidup dalam kenikmatan, dia akan berkata, alaikum bihadzal Quran, hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Apa yang kalian temukan di dalamnya dari perkara halal, halalkanlah. Apa yang kalian temukan di dalamnya perkara haram, haramkanlah. Ketahuilah tidak halal bagi kalian daging keledai, tidak halal setiap hewan yang bertaring, tidak halal barang temuan dari kafir muahad, kecuali pemiliknya tidak mau ngambil lagi. Siapa yang singgah di satu kaum, maka kewajiban kaum itu untuk menjamu orang tersebut. Kalau kaum itu tidak menjamu, maka orang itu boleh mengikuti kaum sampai dia dapat apa haknya.
Jadi sebetulnya kalau pulang 3 hari itu nggak perlu buat kompor. Nah, pas waktu jam makan siang ikut saja bapak-bapak yang pulang ke rumahnya. Kalau dia nggak ngantarin ke masjid, kita ikut pulang ke rumah. 3 hari masanya. Apa hubungannya sama dengan pembicaraan ini dinisbahkan kepada orang-orang yang duduk di atas ranjang dalam keadaan kenyang? Artinya pemahaman mengikuti sunnah, pemahaman berpegang teguh dan sunnah, menghalalkan kandungan Al-Quran yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan Quran, itu tidak mesti daripada ahli mujahadah, dari orang-orang yang hidup dalam kemewahan dan pemahaman yang dangkal pun cukup untuk memahami atau tersebut. Ada pemahaman yang lumrah mengikuti arahan Al-Quran. Nah, wabihi ilaika Ahmad bin Muhammad bin Hanbal wa Abdullah bin Muhammad an-Nufaili qala hadatsana Sufyan an Abi Nadir an Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Sayyidina Abi Rafi' radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna, tidak benar-benar ditemukan ahadakum akan dari kalian, salah satu dari kalian, muttaqi'an, hal keadaan bersandar, ala arikatihi, di atas sofanya seseorang, ya'tihi, datang akan seseorang, al-amru, oleh urusan, min amri, dari urusanku, mimma, dari perkara, amartu, yang aku perintahkan, bihi, dengan yang perkara, au nahaitu anhu, atau aku larang darinya perkara, fayaqulu, maka katakan, maka ia katakan, la nadri, tidak tahu kami tidak tahu, ma, sesuatu, wajibah, yang kami temukan, fi kitabillah, pada kitab Allah, ittaba'nahu, niscaya kami mengikuti akannya sesuatu. nah, ini pemahaman Khawarij, nah, yang diadopsi oleh Wahabi hari ini. Dia bahasa hadisnya. Kata Nabi SAW, la ulfiyanna ahadakum. Apa arti ulfiyan? Ditemukan. Itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Hasil itu berapa? Fi'il mudhari yang awalnya hamzah, tasrif itu berapa? Apa artinya? Nah, coba diulang terjemahnya. Tidak benar-benar aku temukan. Nah, tidak benar-benar aku temukan. Aku benar-benar menemukan. Tidak, aku benar-benar menemukan. Kan tidak aku benar-benar temukan. Kalau tidak aku benar-benar temukan, ya tidak berarti. Ini tidak. Tidak itu bantahan kepada argumen sebelumnya. Tidak itu bantahan kepada waham yang ada pada pemikiran orang mendengar. Ulfiyanna ahadakum, sungguh atau aku benar-benar menemukan salah seorang kalian, dia duduk di atas ranjangnya, duduk di atas sofanya, datang kepadanya urusan dari urusanku, arti urusan agama,
termasuk dari perkara yang aku larang, termasuk atau perkara yang aku perintahkan. Ditanyakan kepadanya, bagaimana hukumnya maulid Nabi Tuhan? Dia bilang, la nadri. Tuh, sangat tahu. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Sesuatu yang kami temukan dalam Al-Quran kami ikuti. Kalau nggak ada dalam Al-Quran berarti nggak ada. Ada-ada aja yang ditambah-tambah. Nah, maka Imam Mubarakfuri menafsirkan di dalam, kata Imam Khattabi, Nabi memperingatkan dengan demikian hadis di atas terhadap orang-orang yang ingkar sunnah. Nabi memperingatkan dengan hadis di atas supaya tidak menyalahi sunnah yang telah disunnahkan oleh baginda Nabi SAW, yang tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim, sesuai dengan pendapat kaum Khawarij dan kaum Rafidah. Dari kelompok sesat, mereka hanya berpegang dengan zahir Quran dan mereka meninggalkan sunnah allati dominans bayanul kitab, sunnah yang mengandung penjelasan Al-Quranul Karim. Akhirnya mereka sesat dan mereka menyesatkan. Nah, jadi ciri kaum Khawarij itu adalah berpegang teguh dengan zahir Quran. Dia tidak terima makna takwil, dia tidak terima makna tafsir, dia hanya berpegang dengan zahir Quran saja. Kemudian ditegaskan pada hadis setelahnya, allazi wajadnahu fil Quran ittaba'na wa amilna bih. Sesuatu yang kami temukan dalam Al-Quran kami ikuti dan kami amalkan. Yang enggak ada dalam Al-Quran kami enggak ikuti. Kalau hari ini dikenal dengan aliran Islam murni. Nah, Islam murni itu artinya murni ikut Quran saja, tidak ikut hadis Nabi. Nah, mereka katakan Nabi juga manusia. Maka perlu berpegang teguh dengan sunnah. Tidak boleh hanya meyakini, tidak boleh hanya mengamalkan Al-Quran saja. Pemahaman Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, sehingga tidak ada alasan mengatakan saya tidak temukan dalam Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Ditafsirkan Al-Quran, Ba'asana min marqadina hada, dengan penafsiran tidak ada azab kubur. Karena ayat mengatakan siapa yang bangunkan kami dari tidur kami ini. Akhirnya dikatakan tidak ada azab kubur, karena orang kafir katakan dibangunkan dari tempat tidur. Kenapa pemahamannya sesat? Karena dia tidak baca hadis untuk menafsirkan ayat tersebut. Nah, hadis أبي قال حدثنا محمد بن الصبح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرابي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. Siapa saja yang membuat perkara baru, ia seseorang pada urusan kami yang ini akan sesuatu dan tidak ada ia sesuatu padanya urusan, maka dia sesuatu itu ditolak. Qala Ibnu Isa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Ibnu Isa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana amran ala ghairi amrina fa huwa raddun. Siapa saja yang membuat ia seseorang akan satu urusan atas selain urusan kami, maka dianya urusan itu ditolak. Nah, pakai meja itu, meja-meja.
Di sini Nabi katakan, man ahdasa fi amrina hada, orang yang membuat perkara baru pada urusan kami yang ini. Itu poin pertama, pada urusan kami yang ini, ma laisa fihi, sesuatu yang tidak termasuk di dalam urusan kami. Kemudian penjelasan hadis ma laisa fihi itu lebih jelas lagi, redaksi daripada Imam Ibnu Isa, ala ghairi amrina, siapa saja yang membuat perkara bukan berdasar kepada urusan kami. Siapa saja yang membuat perkara baru tidak berdasar kepada urusan kami. Ada dua perkara penting yang dipahami dalam hadis walaupun pendek. Siapa yang membuat perkara baru urusan kami, urusan kami adalah urusan agama, maka tidak masuk perkara baru yang tidak termasuk urusan agama. Transportasi, bangunan, teknologi, peralatan, sound system, semua yang ada itu tidak boleh dikatakan bid'ah, karena dia bukan amrina. Bahasa bid'ah hanya tertuju kepada amrina, urusan agama. Dalam hal ini sebagian orang memahaminya akan membantah kaum Wahabi Salafi. Nah, kalau enggak boleh bid'ah berarti enggak boleh pakai mobil, kembali zaman ontak. Itu pemahaman sesat juga. Bukan berarti Salafi benar. Salafi salah paham pada kalimat yang kedua, ala ghairi amrina, membuat perkara baru tapi tidak berdasar ke urusan kami. Artinya perkara baru yang masih berdasar ke urusan kami itu boleh. Nah, misal Al-Quranul Karim yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Zaid bin Thabit, yang disetujui oleh para sahabat, berurusan kepada masih berdasar urusan kami, yaitu untuk menjaga Al-Quranul Karim. Nah, salat tarawih berjamaah itu masih berdasar kepada urusan kami. Alaikum bil jamaah, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Kemudian maulid Nabi masih berurusan kepada urusan kami. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kemudian talqin jenazah masih berurusan kepada urusan kami. Astaghfiru, bahasa hadisnya, hendaklah kalian tetap di atas kubur saudara kalian, minta ampunlah kepadanya karena dia akan ditanya. Itu masih berurusan, masih berdasar pada urusan kami. Tapi kalau sholat zuhur dibuat 2 rakaat, itu memang ala ghairi amrina. Sementara kaum Wahabi menafikan perkara baru dari pangkalnya. Tidak ada perkara baru, semua perkara baru sesat. Nah, sementara Nabi tidak menafikannya. Buktinya banyak para sahabat membuat perkara baru dalam hal beragama. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, itu ada perkara baru membuat oleh sahabat. Salat 2 rakaat setelah berwudu, ini perkara baru yang dibuat oleh Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Bilal bin Rabah. Rasulullah tidak pernah ajarkan sebelumnya. Salat sunat setelah wudu, diciptakan amalan itu oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Terbongkar ketika Nabi bertanya, wahai Bilal bin Rabah, apa amalanmu sehingga langkah kakimu
di depan langkah kakiku, atau aku dengar suara sendalmu di surga. Jawab beliau, aku berwudu setiap kali batal dan salat setiap selesai berwudu. Nabi nggak pernah ajarkan ke sahabat seperti itu. Sahabat buat sendiri, karena masih terlindungi dengan wazkurullah dzikran katsiran. Maka setiap perkara baru kita tidak boleh langsung memvonis ini sesat sebelum kita mempelajari ada enggak amrina di sana, berdasar enggak kepada ala amrina. Kalau berdasar kepada ala amrina, maka hukumnya boleh, seperti menghidangkan makanan dari keluarga yang meninggal kepada orang yang datang. Wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra. وبه قال حدثنا حماد بن حنبل قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمر السلمي وحجر بن حجر قال أتيت الإربد بن سارية وهو ممن نزل به ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا. Berkata keduanya Abdurrahman ibn Umar As-Sulami dan Hajar bin Hajar, Ataina al-Irbad, kami mendatangi akan Sayyidina Irbad ibn Sariyah, wa huwa mimman nazala biha, dan dianya Irbad itu termasuk orang yang turun padanya ayat wala alladhi, tidak ada atas orang apabila sesuatu yang mereka mendatangimu supaya kamu akan membawa mereka. Qulta, maka kamu katakan, la ajidu ma ahmilukum alaihi, tidak ada aku mendapatkan akan sesuatu yang aku akan membawa kalian alaihi, atasnya sesuatu. Salamna, lalu kami pun mengucapkan salam. Fakulna, dan dikatakan kepada kami, atainaka zairina wa'idina wa muqatabisin, kami berkunjung kepadamu hal keadaan menziarahimu, hal keadaan berkunjung, hal keadaan muqatabisin ay muhassalin ilma minka, berperoleh ilmu darimu. Kalau aidin berkunjung, zairin berkunjung, ziarah berkunjung sama. Kalau kita memuliakan minal aidin wal faizin, itu aidin kembali, selain kembali Wahil Madinah dia di kampus. ada yaudu, kembali menjadi, mengulangi, kembali kepada keadaan semula, mendatangkan manfaat atau faedah. Adahu zarahu, mengunjungi, menjadikan adat kebiasaan.
menolak, membiasakan menjadi tua, merayakan hari raya. Awada kembali pada keadaan perkara semula, menangis berkali-kali. Ada mengulangi atau mengembalikan. Dah habis itu. Ada yang hidup, ada yang ulu, tapi ada yang hidup. Ikan awada, ni ayada. Ada membezuk, menjenguk, Al-Qadha menjenguk dan memperoleh ilmu darimu. Faqala al-Irbad, berkatalah Sayyidina Irbad, "Shalla bina", telah salat bersama kami oleh Rasulullah SAW zata yawm, pada suatu hari. Thumma aqbala alaina, kemudian menghadap ya Nabi kepada kami. Fawa'azana mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun, dan memberikan nasihat ya Nabi kepada kami akan sebuah nasihat yang sangat orator. Ahli dalam menyampaikan sesuatu yang pasti serta lancar bicaranya. nasihat ke orator orang. Akan penyampaian Mau'izah balighah, nasihat yang sangat berlebihan. Zarabat minal uyun, mengalir dari karenanya mau'izah yang sangat berlebihan tersebut oleh air mata. Masyaallah. Wajilat minhal qulub, dan bergetar darinya penyampaian tersebut oleh hati. Faqala qail, berkatalah orang yang berkata, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhi mau'izatu mu'addiyah", seolah-olah nasihat ini nasihat orang yang akan berpisah. Famada ta'alu ilaina, maka apa kamu wasiatkan kepada kami? Faqala, bersabda ya Nabi, "Usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-ta'at", aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah dan dengar dan taat. Wa in abadan habasyian, walaupun hamba dari suku Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran, maka sesungguhnya siapa saja yang hidup ia seseorang di antara kalian setelahku, lalu melihat ia seseorang akan perselisihan yang banyak, fa'alaikum sunnati, maka wajib hendaklah kalian dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin rasyidin, dan sunnah khulafah yang terbimbing dan yang terpetunjuk. Tamassakuna biha, tamassaku biha, berpeganglah kalian dengannya sunnatul khulafah. Wa'uddu 'alaiha binawajiz, dan gigitlah oleh kalian atasnya sunnatul khulafa dengan gigi geraham. Sunnahku dan sunnah khulafa, bukan khulafa sunnah khulafa saja. Dan gigitlah atasnya sunnahku dan sunnah khulafa dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, maka sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Masya Allah. Jadi ada dua orang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Amr dan
Hujur bin Hujur. Keduanya mendatangi sahabat Nabi Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Irbad bin Sariyah termasuk pelaku pada ayat berikut. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Tidak ada dosa, tidak ikut perang terhadap orang-orang yang apabila mereka datang kepada Muhammad minta dibawa pembiayaannya, disiapkan kendaraannya, lalu kamu katakan, mohon maaf, kali ini aku tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membawa kalian ikut berperang. Maka pada saat itu para sahabat pun berpaling pulang ke rumah. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, mata mereka mengalirkan airnya, hazanan ala yajidu ma yunfikun, karena sedih tidak bisa memberikan apa yang bisa diinfakkan di jalan Allah. Salah satu sahabat yang tergabung dalam kelompok pengen jihad tapi tidak punya uang adalah Sayyidina Irbad bin Sariyah. Itu sekilas tentang beliau. Inti hadis, kami datang ucapin salam, Assalamualaikum. Dan kami katakan kami datang ke sini dengan beberapa tujuan. Satu, ziarah, berkunjung sesama muslim. Zur akhadka ghibban. Nah, kunjungi saudaramu jarang-jarang. Kalau sering-sering berkunjung, nanti bukan kecintaan yang datang. Biar cinta itu datang, mengunjungi jarang-jarang, sekali 10 tahun saja. Juga tiap hari datang, tadi ya bosan, dia lagi. Nah, yang kedua, aidin, membezuk. Berarti beliau waktu itu sedang sakit. Yang ketiga, mau cari ilmu. Jadi ada 3 tujuan. Maka Sayyidina Irbad bin Sariyah meriwayatkan sebuah hadis, kami diimami salat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau selesai salat menghadap ke kami, memberikan nasihat yang mendalam, mau'izah balighah, nasihat yang mendalam, nasihat yang orator. Nah, orator itu orang. Sementara ini naat kepada mau'izah, nasihat yang mendalam. Saking dalamnya kami menangis, hati kami gemetar. Satu sahabat katakan, ya Rasul, kayak ini nasihat orang dah mau pergi jauh. Ini memang betul, karena setelah beberapa bulan atau hari Nabi meninggal. Maka apa pesan engkau kepada kami wahai Nabi? Pesan pertama adalah, aku wasiatkan takwa kepada Allah, kemudian dengar dan taat. Ini setia ke pemimpin, walaupun yang memimpin kalian budak Habasyah yang berkulit hitam. Maka dikatakan, kalau mereka katakan pondok pesantren adalah gudang teroris, tempat di mana teroris dididik, itu pernyataan yang tidak berdasar. Nah, kami mempelajari hadis-hadis yang seperti ini. Pesan baginda Rasul, takwa kepada Allah, dengar dan taat, sami'na wa ata'na ke pemimpin kalian, walaupun itu budak yang berkulit hitam sekalipun. Jadi tidak ada Islam mengajarkan pemberontakan. Kalaulah ada, itu Islam yang terdoktrin dengan ajaran sesat. Islam wajib mengikuti pemimpin. Bahkan kalau hak kita tidak diberi sekalipun,
Nabi katakan sabar, minta hakmu sama Allah, bayarkan kewajibanmu, bayarkan kewajibanmu sebagai seorang rakyat. Kemudian hak kamu kalau nggak dikasih, jalan ke kampung nggak diperbaiki, sumbangan tidak sampai ke desamu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teroris di mana? Belum tentu. Nggak tahu lah ya, kalau ajaran Wahabi untuk mengajarkan membunuh selain kelompoknya. Mereka yang terdoktrin dengan ajaran terorisme itu semuanya mengaku daripada pemahaman Wahabi. Wahabi dimusnahkan, terus setuju aja kita. Nabi pesankan, siapa yang hidup setelah aku akan melihat perbedaan yang banyak. Aku mengatakan ini agama yang benar, ini ajaran yang benar, ini ajaran yang benar. Silih pendapat, maka kembali pada saat itu kepada satu penyelamat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyin ar-rasyidin. Sunnah Nabi dan sunnah khulafa mahdiyin ar-rasyidin. Kenapa terlalu sempit pemahaman agamanya? Karena mereka hanya berpegang pada sunnah Nabi saja, sehingga mereka katakan itu kan sunnah umat. Kenapa mesti ini azan 2 kali? Zaman Nabi kan azan 1 kali. Masjid kami azannya 2 kali karena mengikuti apa yang dibuat oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu mereka mengatakan begini, mana lebih baik sunnah Nabi atau Sayyidina Utsman? Itu menunjukkan mereka itu ahli sunnah tapi bukan wal jamaah. Ahli sunnah ya, tapi bukan wal jamaah. Aliran yang benar itu, yang selamat itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, bukan sunnah Nabi saja. Sehingga orang yang makan sunnah sahabat dikatakan bid'ah. Padahal di sini dikatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafail mahdiyin ar-rasyidin. Tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajiz, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Bukan hadisnya yang dhaif, hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmizi. Ada penggarang riwayatnya dalam Sahih Muslim, tapi pemahamannya yang rusak. Pemahaman Wahabi dan Salafi yang dhaif tentang hadis ini. Hadis. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى علي بن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن العتيق عن طلق ابن حبيب عن الأحنف ابن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون 3 مرات. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, ya Nabi, ketahuilah telah binasa oleh orang-orang yang memfasihkan bicara. Bersabda ya Nabi sebanyak 3 kali. Binasa orang-orang yang memfasihkan dalam bicara. 3 kali Nabi sampaikan. Memilih kosakata yang benar dalam berbicara penting. Memilih redaksi yang mudah dipahami itu penting. Karena Nabi bersabda khatibun nas ala qadri uqulihi. Tapi memfasih-fasihkan bicara ini akan menyebabkan kebinasaan. Kamu memfasih-fasihkan, dibuka mulutnya selebar-lebarnya, bicara semaksimal mungkin. Kita hadir di tempat ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, baca Quran nggak apa-apa kalau bergerak maksimal, tapi untuk ngomong itu biasa-biasa saja. Bab luzum sunnah. Bab luzum sunnah, bab berpegang teguh dengan sunnah. Wabila qala hadatsana Yahya ibn Ayyub wal hadatsana Ismail yakni ibn Ja'far qala akhbarani al-Ala yakni ibn Abdi Rahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, ada baginya seseorang dari pahala itu seperti pahala-pahala orang yang mengikuti ia orang akannya petunjuk. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak mengurangi oleh demikian dari pahala-pahala dari mereka akan sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu. Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, ada atasnya seorang dari dosa itu seperti dosa-dosa orang yang mengikuti ya orang akannya dosa. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tidak mengurangi oleh demikian dari dosa-dosa dari mereka akan sedikit pun. Nah, maka orang-orang yang mengajarkan cara korupsi kepada anak buahnya, dia dapat dosa dari korupsi anak buahnya. Yang mengajarkan cara mencopet dapat dosa pencopet, walaupun dia dah taubat, tapi buku catatannya tetap ditulis dosa mencopet, karena dia telah ajarkan mencopet, dosa berbohong dan sebagainya. Nah, sebaliknya juga dalam hal kebaikan, ya, kita bisa menanamkan kebaikan kepada seseorang, maka kebaikan akan mengalir selalu dalam kehidupan kita, di dalam catatan amal kita walaupun setelah meninggal dunia. Maka pentingnya untuk menyampaikan perkara yang benar dan hati-hati dalam menyampaikan, sehingga jangan sampai mempertahankan perkara yang salah demi ego yang akhirnya akan diikuti oleh orang lain. Nah, penyesalan nanti di akhirat kelak. Sayyidina Umar katakan, lebih baik aku menjadi ekor kepada kebenaran daripada menjadi kepala sebuah kebatilan. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سال عن امر لم يحرم فحرم على الناس من اجل مسالته. Sesungguhnya yang paling besar dari kaum muslimin pada kaum muslimin itu dosa atau kesalahan. Nisbah dosa itu obarnya man? Nisbah dosa itu orang yang bertanya ya orang tentang suatu urusan niscaya tidak diharapkan. Maka tidak diharapkan, yang tidak diharapkan, maka diharamkan atas manusia dari karena pertanyaan seseorang. Jadi manusia yang paling besar dosanya itu adalah seseorang yang bertanya tentang perkara yang enggak haram, gara-gara dia bertanya hal itu jadi haram. Tentunya dia enggak haram, tapi karena dia bertanya maka diharamkan. Maka orang itulah dianggap orang yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin di dalam kehidupan kaum muslimin. Maka Allah melarang para sahabat untuk bertanya, wala tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Jangan tanya tentang perkara-perkara yang tidak dijelaskan pada kalian. Seperti hadis yang dikatakan, ya Rasulullah, apakah haji ini wajib tiap tahun? Nabi katakan tidak. Kalau saya bilang iya maka dia akan wajib. Maka janganlah bertanya, ikuti saja. Jangan seperti Bani Israel yang banyak bertanya akhirnya diwajib.
Kalau dikatakan sembelihlah sapi, dia pergi sembelih sapi dan selesai kewajibannya. Tapi gara-gara bertanya sapi yang mana, maka diwajibkanlah sapi berwarna kuning. Diwajibkanlah sapi yang tidak pernah bekerja, yang tidak pernah membajak sawah, menyirami tanaman. Jadi diwajibnya sifat sapi itu karena diawali di pertanyaan. Maka orang paling besar dosanya yang bertanya tadi. Kata guru di sekolah, besok bawa sapu lidi ya. Nah, dia yang bisa mana? Buat sapu lidi. Maka orang bebas mau sapu lidi apa saja. Mau lidi kelapa, mau lidi enam. Katanya Pak Guru, harus pakai kayu Pak Guru kayaknya. Ya harus pakai kayu. Sekarang kan aku pakai kayu. Akhirnya wajib pakai kayu. Gara-gara orang bertanya tadi. Maka dosa yang paling besar dia. Karena perkara yang tadi nggak wajib, gara-gara kamu bertanya jadi wajib. Nah, apa kaitan hadis ini dengan judul Luzumi Sunnah? Hadis ini memerintahkan kita ikuti saja jalur yang ada, jangan banyak bertanya. Nah, وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الحمداني والحدثنا الليث عن عقيل عن ابي الشهاب ان ابا ادريس الخولاني إلى الله اخبره ان يزيد بن عميره فكان من اصحاب معاذ بن جبل اخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس الا قال Sesungguhnya Yazid ibn Umairah adalah ia termasuk sahabat Muaz bin Jabal, menceritakan ia Muaz bin Jabal kepadanya Yazid. Qala berkata Yazid menceritakan ia Yazid bin Umairah kepadanya Muaz bin Jabal. Innalillah. Kepadanya Aba Idris. Nah, Qala berkatalah Imam Yazid, kana la yajlis majlisan, adalah dulu Sayyidina Muaz tidak duduk akan sebuah majlis bagi zikir ketika ketika duduk ia Sayyidina Muaz, kecuali qala berkata ya Sayyidina Muaz, Allah hakamun qistun, Allah itu yang maha mengadili, yang adil. Halakal murtabun, telah binasa orang-orang yang bimbang. nah, titik. Sampai di situ bisa dipahami, Ilyas? Apa yang membaca? Apa yang pahami dari barusan yang dibaca? Atau ini pemahamannya sama dengan Wahabi. Sayyidina Muaz bin Jabal, beliau duduk dalam majelis zikir. Itu yang pertama pemahaman. Yang kedua, majelis zikir itu sudah ada di zaman sahabat. Cuman beliau tidak duduk di majelis zikir, melainkan setelah menyampaikan kata-kata ini, Allah hakamun qistun halakal murtabun. Nah, ini hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. Jadi majelis zikir sudah ada di zaman sahabat, dan Sayyidina Muaz termasuk orang yang duduk dalam majelis zikir. Lalu kalau ada mengatakan majelis zikir adalah bid'ah,
Gak ada Nabi ngumpul sahabat zikir ramai-ramai begitu. Nah, berarti dia orang gagal paham. Harus belajar lagi. Ilmunya nggak nyampai. Anda pernah bilang sesat, lebih betul itu. Nah, lanjut. Faqala Mu'adz bin Jabal yawman, berkatalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal pada suatu hari, apa perkataannya, inna min waraikum finatan yakthuru Itu nggak ada perkataan, belum nggak ada agak itu. inna min waraikum fitanan yakthuru fil malu, sesungguhnya dari belakang kalian, maksudnya sesungguhnya akan datang setelah kalian akan fitnah yang banyak padanya fitnah itu harta. Itu pola di mana itunya itu? Oleh harta. Wa yuftahu fil Qur'an, dan dibukakan dan akan dibukakan padanya fitnah akan Al-Qur'an. Hatta ya'khudahu al-mu'minul wal munafiqu wal rajulul wal mar'atu was saghir wal kabir wal 'abdu wal hurr, sehingga mengambil akannya Al-Quran oleh orang yang beriman dan orang yang munafik, dan juga laki-laki dan perempuan, anak kecil dan juga orang tua, dan budak maupun orang yang merdeka. Fayushikul qailun ayyakula, lalu maka hampirlah berkata orang ayakula, bahwa ia berkata, malin nasi la yattabi'uni, tidak bagi manusia jangan kalian mengikuti akan aku. Wa qad qara'tul Qur'ana ma hum bimuttabi'in hatta abtadi'a lahum. Malin nasi la yattabi'uni, Sesuatu bagi manusia, malin nasi la yattabi'uni, tidak bagi manusia jangan kalian mengikuti akan aku. apa jangan di sana? La. Sungguh kalian akan mengikuti akan aku. Sungguh itu lahnya nggak ada alif. Apa alasannya bagi manusia la yattabi'uni? Apa alasannya bagi manusia mereka tidak mengikuti akan aku? Wa qad qara'tul Qur'an, sungguh aku membaca akan Al-Quran. Ma hum bimuttabi'ina, sesuatu yang mereka dengan mengikuti. Ma hum bimuttabi'iyya, apa yang mereka mahum sesuatu tidaklah mereka dengan mengikutiku hatta abtadi'a lahum ghairahu, sehingga aku akan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada untuk mereka akan selainnya Al-Quran. Fa'iyakum wa ma tubdi'a, maka jauhlah oleh kalian sesuatu yang diciptakan. Fa'inna mubtadi'a dhalalatun, maka sesungguhnya sesuatu yang diciptakan maka sesungguhnya sesuatu yang diciptakan ya sesuatu itu adalah sesat. Nah, jadi Sayyidina Mu'adz memperingatkan, setelah kalian akan muncul fitnah atau benda akan melimpah ruah. Jika dilihat banyak orang-orang kaya yang tidak dihitung kekayaannya, bahkan membanggakan kekayaannya. Kemudian Al-Quran akan dibuka. Maksud Al-Quran akan dibuka artinya Al-Quran akan diambil oleh setiap orang. Yang beriman ngutip Al-Quran, orang munafik ngutip Al-Quran, orang kafir berdalil dengan Al-Quran, laki-laki berbicara tentang Quran, wanita, anak kecil, orang dewasa, budak, orang merdeka,
semuanya mengutip ayat-ayat Al-Quran. Pada satu kali penceramah bersalin, kata dia, kenapa orang-orang ini kan nggak ngikutin saya? Padahal saya dah baca Quran, tapi dia nggak mau ikut. Mana caranya supaya ceramah diminati orang? Ceramah lurus-lurus saja, Quran hadis nggak ada peminatnya. Harusnya harus buat perkara baru. Akhirnya dibuatlah metode-metode dakwah. Ada metode dakwah sambil bernyanyi, ada sambil melucu, ada yang terakhir ni seperti stand up komedi, ceramah tapi seperti itu, ada seperti banji. Kenapa keluar ide-ide seperti itu? Karena kata mereka adalah malin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tul Qur'an ma hum bi muttabi'iyya. Apa gerangannya manusia? Kenapa enggak ngikutin aku? Aku bacakan Quran, kenapa mereka enggak mau ikut? Ini kalau gitu-gitu aja ceramah Quran hadis lurus begitu saja, umat akan lari. Maka perlu pepatah petiti masuk. Perlu dengan gaya-gaya lelucon. Bahkan ustaznya melompat-lompat di panggung, bergoyang-goyang. Apa peringatan Nabi sini? Jauhi perkara-perkara bid'ah itu. Walaupun pengajian yang antum sampaikan nggak ada peminatnya, tapi jangan buat metode-metode baru atau mode-mode penyampaian yang tidak sesuai dengan hadis Nabi, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Biasa-biasa saja. Kalau nggak ikut ya sudah. Dan mesti seorang ulama harus menjatuhkan dirinya demi jamaah banyak untuk melakukan perkara haram, goyang-goyang, dendang-dendang, melucu, melawak. Nah kadang kalau dia lihat ya, ekspresi mukanya itu ketika melucu tu, lihat sendiri di cermin, malu dia mungkin anak bininya malu nih. Anak bininya setuju aja karena amplopnya besar pas melucu. Lanjut. Wa uhadzzirukum sayyi'atal hakim, dan aku peringatkan kepada kalian akan penyelewengan hakim atau orang alim. Fa inna asy-syaitana qad yaqulu kalimatan dalalah ala lisan al-hakim. Maka sesungguhnya syaitan itu kadang-kadang setan berkata akan kalimat sesat atas lewat lisan ulama. Wa qad yaqul munafiqu kalimatul haq, dan kadang-kadang berkata orang munafik akan kalimat yang hak. Qala, berkata Imam Yazid, qultu li Mu'adz, aku katakan kepada Sayyidina Mu'adz, ma yadrini, sesuatu yang memberi sesuatu kepada apa itu? Apa yang memberitahu ia sesuatu kepadaku. Rahimakallahu, semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Annal hakima qad yaqulu kalimatan dalalah, sesungguhnya ulama kadang-kadang ia mengatakan akan kalimat sesat. Wa annal munafiqa qad yaqulu kalimatul haq, dan sesungguhnya munafik kadang-kadang ia berkata akan kalimat hak. Qala Sayyid Mu'adz, berkata Sayyid Mu'adz, bala, benar. Ijtanib min kalam hakim mushtahirati allati qala laha ma hadhihi, jauhilah olehmu dari kalam hakim yang telah masyhur, allati yang dikatakan kepadanya kalam yang masyhur, ma hadhihi, apa ini, wala yuthniyannaka dzalika anhu, dan jangan sekali-kali engkau memuji akan kalam hakim darinya hakim. Fa innahu la'allahu ay yuraji'a wa talaqqa al-haqqa idza sami'tahu, maka sesungguhnya hakim mungkin saja hakim murajaahnya hakim dan talaqqa murajaah apa dia? Menyembal murajaah kalam. Murajaah diulang-ulang itu
Berapa juz sehari murojaah? Wala yusniyannaka dzalika anhu. Yusniyannaka artinya memalingkan. Jangan sekali-kali memalingkan akan kamu oleh demikian kata-kata darinya sang hakim. Ainahu, Maka sesungguhnya hakim, mungkin saja hakim itu bahwa ia mengulang, menyadari kesalahannya hakim hingga dia menarik perkataannya. Fatalaqqal haqqa, dan kamu ambil akan yang benar. Tidak sami'tahu, apabila engkau mendengar akannya perkataan yang benar. Fa inna 'alal haqqi nuran, maka sesungguhnya atas kebenaran itu adalah cahaya. Ini pesan baginda Nabi lewat Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Lewat Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi akan ada nanti, saya ingatkan kalian daripada penyelewengan ulama. Karena syaitan akan mengungkapkan kata-kata sesat lewat lidah para ulama. Kalau setan ngomong sendiri nggak ada yang lihat, maka orang lari. Suaranya kedengar orang nggak ada. Nah, maka setan akan cari ulama untuk mengungkapkan kalimat sesat lewat lidahnya. Dan akan ada nanti orang munafik ngomongnya benar, sehingga orang bingung, ulama kok ngomongnya begitu ya? Si anu saja orang kafir ngomongnya begini. Akan terjadi, dan sudah terjadi. Dia ulama kok ngomongnya begitu? Si fulan saja cuman seniman ngomongnya benar. Itu yang terjadi hari ini. Syaitan akan mengungkapkan kalimat sesat lewat lidah ulama, kalimat benar keluar lewat lidah munafik. Maka orang akhirnya mengagumi munafik, sehingga ada bahasa mereka, lebih baik orang kafir itu. Tidak ada bahasa lebih baik pada orang kafir. Lalu apa sikap kita di sini? Kata Sayyidina Mu'az, jauhilah kalam-kalam yang seperti itu. Jauhilah perkataan-perkataan yang seperti itu. Tapi jangan sampai perkataan itu menjauhkan kamu dari ulama. Jadi nggak boleh, oh ini ulama ini sesat ngomongnya nih, berarti kita tinggalkan semuanya. Nggak boleh. Karena bisa saja dia akan menarik perkataannya. Kalau benar, dengarkan saja, karena setiap kebenaran itu ada nurnya. Kalau begitu nggak bisa kita mengaji. Si fulan sekarang, oh malas ya, liberal. Ya kita dengarin saja. Ada di antara ungkapannya itu yang benar. Nah itu yang didengarkan. Yang nggak benar dibuang. Untuk mencari benar 100%, harus kita duduk dalam satu majlis ilmu. Kalau benar 100%, nggak bakalan bisa duduk. Hadis yang benar ini kurang lengkap artinya. Itu lengkapin besok. Kan jarang dapat membayang ya. Biasa saya nasi antum terlalu beruntung. Apa hadis pendek-pendek. Jarang dapat panjang. Supaya dia kelabakan. Anda antum banyak rasain. Hadis ini sahih. Hadis ini mauquf kepada perkataan Sayyidina Mu'az bin Jabal. Mauqufnya hadis tersebut
tapi mendapatkan perlindungan daripada hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al khulafail mahdiyin ar-rasyidin. Dibalik redaksinya, khulafail mahdiyin ar-rasyidin. Biasanya kita dengar rasyidin mahdiyin, tapi dari situ mahdiyin rasyidin. Nah, insyaallah. 4601